Kita bedah dulu hadis ini, ya, poin demi poin. Bagian pertama dari hadis atau faedah pertama yang bisa kita ambil, adanya anjuran untuk menggunakan pakaian dan diikuti dengan tawadhu kepada Allah. Ya. Tawadhu kepada Allah. Kita rincikan. Jadi kalau seandainya Anda hidup di satu lingkungan itu adalah orang-orang yang memang tidak biasa menggunakan baju-baju bermerek misalnya. Jangan Anda tampil di tengah-tengah mereka, tiba-tiba sendirian saja Anda yang tampil dengan kemewahan tersebut. Sehingga menjadi penilaian negatif dari orang-orang di sekitar Anda. Nah, siapa yang meninggalkan pakaian bermewah di sini, padahal dia mampu membelinya. Karena dia berada di lingkungan, semua mayoritasnya adalah orang-orang yang tidak mampu, di sebuah perkampungan misalnya. Maka di sini masuk dalam penyebutan hadis, siapa yang meninggalkan ya pakaian yang mewah karena Allah, tawadhu kepada Allah, maka Allah akan memberikan dia pakaian dari keimanan yang bisa dia pilih nanti pada hari kiamat. Nanti kita jelaskan masalah pakaian keimanan itu insya Allah. Jadi bisa seperti itu kejadiannya. Tapi di saat Anda hidup misalnya di satu lingkungan, semua orang biasa aja pakai baju-baju yang mewah misalnya. Yang penting Anda dari sumber halal, Anda tidak gunakan untuk kesombongan, tidak menghilangkan sifat tawadhu, ya. Maka itu dengan izin Allah SWT tidak ada masalah. Bahkan mungkin bisa mendatangkan penilaian negatif di saat Anda punya kemampuan. Orang anggap Anda pelit karena Anda sama sekali tidak menggunakan atau tidak nampak bekas nikmat Allah pada diri Anda. Misalnya di komunitas orang-orang yang biasa pakai sepatu, Anda pakai sendal misalnya. Sesuatu yang jadi sorotan, ya, orang dan nilai negatif. Gitu. Atau misalnya memang Anda mampu membeli satu kendaraan yang bagus, yang Anda bisa nikmatin, dan memang di sekitar Anda, orang semua menggunakan kendaraan itu. Biasa saja Anda membelinya. Itu tidak ada hubungannya dengan apa yang sedang dibahas misalnya tentang masalah, oh dia harus tinggalkan karena tawadhu kepada Allah. Enggak, karena lingkungan Anda seperti itu. Dan Anda ingin menjalankan, tadi saya bilang ada di bab, ini kan bab 120. 121 itu hadis tentang ya Allah menyukai bekas nikmat yang diberikan kepada hambanya. Jadi memang kita harus bisa menyesuaikan kondisi dan keadaan. Sebenarnya intinya, apakah Anda sombong atau tidak? Apakah itu layak digunakan dan dinikmati di depan orang di sekitar Anda atau tidak? Nah ini poinnya. Kalau tadi saya bilang kalau Anda berada di satu lingkungan, tidak biasa mereka melihat orang menggunakan baju-baju yang bermerek. Ya. Misalnya Anda tinggal di satu kampung yang sangat terpencil, orang biasa pakai baju sederhana saja. Anda jangan tampil berbeda dengan mereka, karena nanti akan jadi bahan sorotan, gitu kan? Dan ini akan membuat juga Anda merasa lebih dari orang lain, maka bisa sombong sehingga keluar daripada sifat tawadhu. Sebaliknya jangan sampai Anda hidup di satu lingkungan yang memang mereka terbiasa menggunakan baju-baju yang bagus dan Anda mampu, bukan memaksakan diri ya. Maksudnya tidak boleh. Anda mampu sebenarnya, tapi Anda sengaja mengatakan, oh saya kan dapat hadis, siapa yang meninggalkan baju mewah karena tawadhu kepada Allah, maka dia akan diberikan baju keimanan pada hari kiamat yang dia ingin pakai. Enggak, bukan itu yang dimaksud. Ya. Nanti orang akan nilai Anda negatif dan akan muncul sifat bakhil, ya, karena merasa sudahlah begini aja misalnya. Ya. Karena memang sekali lagi Allah menyukai melihat bekas nikmat pada hambanya. Jadi Anda bisa menyesuaikan kondisi dan keadaan. Intinya sebenarnya tidak sombong, tidak tawadhu, dan sesuai dengan lingkungan atau kondisi yang kita ada tentunya ya. Nah ini faedah pertama dari hadis yang bisa kita ambil. Kemudian faedah kedua, adanya keutamaan yang akan didapatkan pada hari kiamat nanti seseorang yang meninggalkan pakaian karena tawadhu kepada Allah. Dia ada di lingkungan misalnya, tidak pantas dia kalau pakai baju merek itu karena terlalu jauh dengan masyarakat di sekitarnya. Kemudian dia tinggalkan karena tawadhu pada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dapat nanti diberikan pilihan dari baju-baju keimanan pada hari kiamat yang dia bisa pakai. Maksud baju-baju keimanan adalah baju-baju yang akan diberikan bagi orang beriman di surga nantinya. Jadi memang baju-baju yang sangat mewah yang dijanjikan di dalam surga yang terbuat dari sutra ya, sundus, istabrak ya, dari sutra yang lembut, dari sutra yang tipis, yang tebal. Ini kan disebutkan dalam ayat Al-Quran tentang masalah nanti di hari kiamat ahli surga akan pakai dari sundusin wa istabrak. Sundus adalah baju dari kain sutra yang tipis dan tentu mewah dan bagus. Begitu juga dengan istabrak yang tebal. Maka ini teman-teman sekalian adalah hal yang diberikan nanti pada hari kiamat bagi orang yang meninggalkan di saat kondisi dan keadaan memang mengajak dia untuk merendah dan tawadhu karena Allah Subhanahu wa taala. Nah ini
poin yang perlu kita garis bawahi. Tentu di sini cukup banyak rincian tentang masalah tawadhu yang akan kita paparkan insyaallah pada kesempatan ini. Nah, ini kurang lebih dulu 2 buah faedah yang bisa kita ambil dari hadis kita, ya. Kemudian tadi saya bilang mungkin saya akan bacakan juga hadis nomor atau bab nomor 121, nanti kemudian baru kita jelaskan secara bersamaan, ya. Bab 121 ini namanya bab anjuran berpakaian sederhana dan tidak membatasi diri dengan apa yang bisa menyebabkan dirinya diremehkan orang lain tanpa keperluan dan tujuan syar'i. Nah, perhatikan sangat detail dan sampai kalau Imam Nawawi rahimahullah. Dan beliau mengangkat sebuah hadis juga di sini di bab yang 121. Saya bacakan hadis ini nomor 807 dari awal belajar, berbunyi dari Amr bin Shu'aib dari bapaknya dari kakeknya radhiyallahu anhu ajma'in. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah yuhibbu an yura atharu ni'amihi atau ni'matihi ala abdi." Saya ulangi, Inna Allah yuhibbu an yura atharu ni'matihi ala abdi. Sesungguhnya Allah senang melihat bekas nikmatnya pada hambanya. Hadis ini diriwayatkan Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis hasan. Nah, ini sejalan dengan apa yang tadi kami sampaikan, ya. Jadi bagaimana Imam Nawawi rahimahullah pun memberikan bab yang jelas anjuran berpakaian sederhana dan tidak membatasi diri dengan apa yang bisa menyebabkan dirinya diremehkan orang lain tanpa keperluan dan tujuan syar'i. Jadi tadi situasi dan kondisi. Kalau Anda berada di satu perkampungan, tidak biasa orang di sana melihat sesuatu yang mewah seperti itu. Apapun Anda mampu, Anda tinggalkan karena Allah SWT, ini akan dapat keutamaan tadi. Tapi kalau Anda berada di satu lingkungan yang memang malah membuat Anda terhina kalau Anda tidak menggunakan pakaian seperti mereka, maka jangan gunakan hadits ini mengatakan, oh saya harus tawadhu. Dan tawadhunya lagi salah gitu kan. Dengan cara dia memperlihatkan kezuhudan di dunia dengan cara pakai baju compang-camping, pakai baju yang lusuh, mungkin baju yang sudah sekian puluh tahun dipakai, nggak diganti-ganti. Padahal sebenarnya dia punya kemampuan. Ini malah membuat orang menilai negatif. Dan ini juga ada sifat pelit buat dirinya sendiri. Maka harus difahami baik-baik tentang masalah ini. Baik, lebih dalam teman-teman sekalian kita bahas 2 bab ini insyaAllah. Di penjelasan yang akan kami sampaikan, ya. Kita sebelum masuk ke itu, saya akan ambil 2 buah faedah dari hadis yang baru kita bacakan tadi. Inna Allah yuhibbu an yura atharu ni'matihi ala abdi. Sesungguhnya Allah senang melihat bekas nikmatnya pada hambanya. Pelajaran yang pertama adalah pentingnya seseorang itu menikmati apa yang Allah bolehkan untuk dia selama halal. Dan kan tadi saya bilang Allah bolehkan buat dia dari makanan yang bagus secara kualitas karena Allah mengatakan halalan thayyibah, yang halal dan juga berkualitas. Dari pakaian Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Al-ayat artinya, hai anak Adam, ambil pakaian terbaikmu pada saat kau sedang menuju ke masjid. Kan disuruh pakai yang terbaik, ya. Kemudian juga dari kendaraan, rumah, tadi sudah kita jelaskan hadisnya. 4 bagian daripada kebahagiaan adalah pasangan atau istri yang salihah, rumah yang luas, tunggangan yang nyaman, tetangga yang baik. Dan kata Nabi SAW, lanjutan hadisnya, dan 4 bagian daripada kesengsaraan. Disebutkanlah istri yang durhaka, kemudian rumah yang sempit, tunggangan yang tidak nyaman, dan tetangga yang buruk. Maka kita bisa ambil, atau Anda bisa ambil kesimpulan daripada hadis yang baru saja kami bacakan. Ini pelajaran pertama. Jadi kita disuruh oleh Allah SWT untuk bisa menikmati, silakan. Pelajaran yang kedua, ya, kita dianjurkan untuk menunjukkan dan sebagai bentuk syukur kepada Allah SWT, kita tunjukkan bekas nikmat itu. Jadi selain mengucapkan Alhamdulillah, kita juga tunjukkan kalau kita memang makan makanan, kita pakai pakaian, kita menikmati rumah, kendaraan, semampu kita tentunya. Sebagai bentuk bersyukur kepada Allah. Jadi sejalan dengan bab sebelumnya, jangan karena sombong, tapi karena tawadhu atau merendah. Karena tawadhu atau merendah. Baik teman-teman sekalian, kita akan coba lebih jauh membahas tentang masalah tawadhu ini, ya, karena dia sangat erat hubungannya dengan apa yang sedang kita bahas. Baik, tawadhu ini sebenarnya teman-teman sekalian cukup banyak penjelasan para ulama tentang masalah definisinya, ya. Tapi bisa kita simpulkan sebenarnya di beberapa poin, ya. Atau mungkin simpulkan langsung ke 1 poin penting. Tawadhu merupakan kebalikan dari sifat sombong. Nah, itu dulu. Ya, ini penting. Jadi yang dimaksud dengan tawadhu adalah orang jauh dari kesombongan. Dia tidak mau sombong. Dan ini
Kalau sudah muncul rasa sombong dengan pakaiannya, dengan kendaraannya, dengan rumahnya, dengan jabatannya, berarti sudah masuk dalam bab yang diharamkan. Tapi kapan semua itu dinikmati tapi tidak diikuti dengan sombong, malah dia tetap berinteraksi dengan orang-orang walaupun tidak sejabatan dengan dia, walaupun mungkin tidak sepadan pendidikannya, tidak sepadan umurnya, tidak sepadan jabatannya, tetap aja dia bergaul dengan mereka, maka ini yang dimaksud dengan tawadhu itu sendiri. Dan sifat tawadhu ini, ya, itu yang diperintahkan oleh Allah SWT, sementara sifat sombong justru yang dibisik-bisikan oleh syaitan. Ya. Bagaimana iblis diusir dari surga justru karena kesombongannya, dan bagaimana Nabi Adam alaihissalam setelah berbuat salah digoda oleh iblis bisa dimaafkan justru karena tawadhu'nya, ya. Dan di antara contoh atau ciri tawadhu adalah seseorang menerima kebenaran dan mau mengakui kesalahannya sehingga dia juga memperbaiki dirinya. Ini sifat tawadhu. Walaupun yang memberikan masukan untuk dia misalnya anak kecil, ya, pasangan hidupnya atau bawahannya misalnya, nah, maka dia tetap bisa menerima masalah itu. Cukup banyak contoh-contoh tawadhu, ya. Tawadhunya seorang suami di rumah misalnya pada saat dia berbaur dengan istrinya, ya, dia bisa memahami perasaannya, dalam arti kata apa yang dia sampaikan mungkin didengarkan, bukan egois hanya untuk sendiri saja dia perhatikan dirinya, tapi dia memberikan kesempatan mereka menyampaikan hajat-hajatnya. Tentu bukan mengatur, karena tidak boleh yang mengatur kecuali pemimpin, ya. Tapi mungkin istri sudah menunggu sekian jam di rumah, maka sang suami pun pada saat si istri sedang menyampaikan hajatnya, maka dia mendengarkan dan dia berusaha memenuhinya sebagai bentuk tawadhu'nya dan memang kewajibannya untuk memenuhi. Begitu juga dengan seorang istri, ya. Bukan berarti karena dia sudah masak, dia sudah bersih-bersih rumah mungkin, atau dia merasa punya kelebihan fisik, kemudian dia sombong di hadapan suaminya. Berapa banyak istri yang durhaka dengan pintu ini. Mereka justru durhaka dengan suami karena menganggap dirinya lebih cantik atau lebih tinggi jabatannya atau lebih memiliki harta sehingga dia tidak merendah dengan suaminya. Nah, ini berarti jauh dari sifat tawadhu. Tapi kapan dia tawadhu, dia merendah? Sebenarnya dia punya kelebihan paras wajah, postur tubuh, tapi dia berusaha untuk tetap merendah. Kalau dia adalah seorang istri yang dipimpin oleh suaminya, walaupun suaminya punya kekurangan misalnya, tetap saja dia berusaha untuk membesarkan jiwanya agar suaminya percaya diri misalnya. Ini masuk dalam sifat tawadhu. Begitu juga seorang orang tua pada anaknya. Sifat tawadhu jelas di situ bagaimana kalau orang tua tetap memuliakan anaknya, bahkan menerima saran dan masukan walaupun dari anak kecil, ya, selama itu benar. Begitu juga seorang anak pada orang tuanya. Mungkin seorang anak ini pendidikannya sangat tinggi. Orang tuanya mungkin orang kampung, nggak sekolah, SD pun mungkin nggak tamat misalnya. Tapi dia tidak menganggap remeh orang tuanya, tetap dia muliakan kedua orang tuanya. Ya, tetap dia mendengarkan kalau mereka ngomong, tetap memberikan kesempatan mereka untuk memberikan nasihat misalnya. Maka ini semua adalah sifat tawadhu. Begitu juga atasan pada bawahan, walaupun Anda owner perusahaan, Anda harus punya sifat tawadhu, ya. Bagaimana Anda tidak menganggap remeh bawahan Anda memberikan hak mereka, Anda bertegur sapa dengan mereka dan seterusnya. Begitu juga dengan bawahan pada atasan. Jangan karena misalnya Anda mengetahui ada satu kekurangan atasan, maka Anda fokus kepada kekurangan tersebut, lalu kemudian Anda lupakan semua kebaikan orang sehingga Anda menunjukkan kesombongan Anda, gitu kan? Betul juga teman dengan teman, ya, sama. Bagaimana kita saling tawadhu, nanti kan kita jelaskan beberapa dalilnya, ya. Dari penampilan kita, dari tutur kata yang kita ucapkan, dari sikap dan seterusnya, ya. Jadi apapun yang membawa pada penganggap remehan, maka jangan. Ini kena sifatnya hukumnya haram. Kemudian juga pemimpin negara pada masyarakatnya, bagaimana mereka para pemimpin berbaur, bertemu, bersalaman, ya, mendengarkan permasalahan mereka. Baginda Nabi SAW pernah pada saat beliau lagi di jalan, kemudian ada seorang jariyah. Jariyah ini seorang anak perempuan, ya, bahkan budak wanita, yang datang kemudian mengatakan, ya Rasulullah, tolong ikut dengan saya, selesaikan hajat saya dengan majikan saya. Maka Nabi SAW ikut dengan wanita tersebut untuk menyelesaikan hajatnya, ya. Itu di depan umum, ya, bukan berduaan. Kemudian juga bawahan atau masyarakat pada pemimpinnya. Tidak boleh kita dipimpin lalu kita menghina-hina. Kata Nabi SAW, man ahana amira ahanahullah.
Siapa yang menghina-hina pemimpinnya maka dia akan dihina oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain, man ahana amirallah, ya, atau man ahana sultanallah, ya, fil ardi ahanahullah, atau kama qala Nabi SAW. Siapa yang menghina pemimpin yang Allah sudah tunjuk di muka bumi, maka Allah juga akan hinakan dia. Kita tidak boleh. Kita tutupi kekurangan mereka, kita nasihatin kalau memang butuh nasihat, ya kita doakan agar mereka mendapatkan petunjuk. Nah, ini semua yang harus kita lakukan. Nah, ini contoh-contohnya saja, ya cukup banyak kita bisa masuk dalam poin-poin seperti ini. Fudail bin Iyad rahimahullah, seorang tabi'in, berkata tentang tawadhu, yaitu tunduk dan patuh pada kebenaran, ya. Menerima kebenaran dari siapapun yang menyampaikannya, walaupun mendengarnya dari anak kecil. Nah, ini perkataan beliau subhanallah detail sekali. Dan seandainya menerima dari seorang yang paling bodoh pun dia menerimanya, selama itu kebenaran. Nah, ini penting sekali. Mungkin yang sampaikan kepada dia muridnya, mungkin sampaikan kepada dia orang yang tidak punya titel, tapi benar, maka dia bisa menerima masukan tersebut. Al-Hasan Basri rahimahullah mengatakan tentang tawadhu, tawadhu adalah kamu keluar rumah dan tidak berjumpa dengan siapapun muslim kecuali engkau menganggapnya lebih baik daripada kamu. Lebih baik daripada kamu. Ibnu Qayyim coba menjelaskan tentang hakikat tawadhu. Seraya beliau berkata, ya, dan mengatakan perbedaan antara menghinakan diri atau muhana dengan tawadhu, ya, atau merendah, ya. Beliau mengatakan tawadhu adalah muncul dari ilmu pengetahuan tentang Allah Azza wa Jalla. Jadi orang kalau mau merendah, ya, tawadhu, dalam definisi tawadhu ini dia merendah karena Allah Subhanahu wa taala. Dia mengenal nama-nama dan sifat Allah, pengagungannya, kecintaan dan penghormatannya, dan dari pengetahuan tentang dirinya dan jiwanya secara rinci, serta aib-aib amalan serta perusaknya. Artinya dia punya ilmu, ya. Dan dia tawadhu, merendah karena Allah Subhanahu wa taala. Karena dia kenal Allah, dia merendah karena Allah. Dan dia meninggalkan sifat sombong karena dia tahu itu adalah aib, itu memalukan dan memilukan serta ada dosanya. Muncul ini semua dari sifat tawadhu. Tawadhu adalah hati yang merendah karena Allah Azza wa Jalla, dan rendah hati, ya, serta penuh rendah kepada Allah dan hatinya menunduk, ya, penuh, ya, rahmat terhadap hamba-hamba Allah yang lain, sehingga tidak memandang dirinya memiliki kelebihan atas seseorang dan tidak memandang ia memiliki hak atas orang lain. Bahkan memandang kelebihan orang-orang atas dirinya dan hak-hak mereka atasnya. Ini adalah sifat yang hanya Allah Azza wa Jalla berikan kepada orang-orang yang dicintai dan dimuliakan. Nah, jadi ini perkataan yang sangat menarik, ya, tentang masalah tawadhu. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan salah satu ciri khasnya ibadur rahman, hamba-hamba Allah, ya, atau hamba-hamba Allah yang maha penyayang, ya, yang dipuji oleh Allah SWT dalam surah Al-Furqan, surah nomor 25 ayat 63. Di antara sifat mereka, wa ibadur rahmanil ladina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba-hamba Allah yang maha, hamba-hamba Allah zat yang maha penyayang, ialah, maksudnya ini hamba-hamba pilihan, ya, adalah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Ya, kalau ada yang menganggap sengaja merendahkan, sengaja meremehkan, mereka tidak perlu ajak berdebat, tapi mereka berusaha mengalihkan dengan kata-kata yang santun. Ya. Apalah kalau misalnya dihina dengan segala macam perkataan-perkataan yang kurang baik, maka ibadur rahman ini salah satu ciri mereka merendah, mereka tidak mau berdebat, tidak mau sengaja menjerumuskan dirinya pada hal-hal yang tidak dibutuhkan, ribut dengan orang misalnya. Maka mereka mengalihkan dengan kata-kata yang baik. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah berhubungan dengan firman Allah SWT Al-Furqan surah nomor 25 ayat 63 ini, ya, yang dimaksud adalah berjalan di atas bumi dengan rendah hati, ya, dan mereka berjalan dengan penuh ketenangan, ya, penuh ketawaduan, tidak congkak dan juga tidak sombong, ya, dengan cara tidak menganggap remeh orang-orang lain, ya. Kemudian juga Allah SWT menyebutkan dalam surah Asy-Syu'ara surah nomor 26 ayat 215 yang bunyinya waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Ini perintah Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. Rendahkan dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Jangan kau rasa, oh karena saya Nabi, udah pokoknya semua harus tunduk, semua harus dihardik, semua harus disalahkan. Enggak. Allah SWT perintahkan Nabi Muhammad SAW untuk merendah
Di sini bukan menghinakan diri ya. Karena sudah kita bilang tadi, Ibnu Qayyim menyebutkan orang merendah. Tawadhu itu adalah orang yang punya ilmu. Dia meninggalkan kesombongan yang merupakan sifat yang Allah benci. Ya, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dia punya ilmu, dia meninggalkan karena itu. Beda dengan orang menghinakan diri. Menghinakan tidak boleh. Sengaja dia hinakan dirinya, padahal sebenarnya tidak dibutuhkan untuk itu. Tidak ada ilmunya dia. Ya. Dia menghinakan diri dengan cara merengek-rengek, memohon kepada manusia, padahal sebenarnya mereka bukan pemilik yang sebenarnya. Allah SWT pemilik sebenarnya, itu tidak dibolehkan. Nah, ini penting. Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan atau memaknakan surah Asy-Syu'ara, surah nomor 26 ayat 216 atau 215 tadi. Maksudnya adalah tawadhu. Tawadhu engkau hai Muhammad, karena orang yang sombong melihat dirinya bagaikan burung yang terbang di angkasa, maka Allah Azza wa Jalla memerintahkan untuk merendahkan sayap dan merendahkan diri terhadap orang-orang beriman ya, yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Muslim berkata dalam sebuah hadis yang sahih, wa inna Allah auha ilayya an tawadhu hatta la yafkhar ya, hatta la yafkhara ahadun ala ahadin wa la yabghi ahadun ala ahad. Dan sungguhnya Allah mewahyukan kepadaku untuk memiliki sifat tawadhu. Janganlah seseorang menyombongkan diri atau berbangga dan melampaui batas terhadap orang yang lain. Jadi kita diperintahkan harus tawadhu, saling merendah, saling mendahulukan, saling menghormati pendapat. Nah, di antara ciri-cirinya juga adalah tidak memotong pembicaraan orang, ya, memberikan kesempatan dia menjelaskan dulu, kemudian baru kita menanggapi kalau diperlukan. Karena kadang-kadang kita kalau memotong pembicaraan orang di tengah jalan, bisa saja belum sampai pada tujuan yang dia inginkan. Maka kita pun keliru dalam menjawab atau meresponnya. Oleh karena itu kita biarkan dulu dia dengan kondisinya, atau menyampaikan, lalu kemudian kita menanggapi setelah itu. Nah, ini poin penting yang harus kita garis bawahi, ya. Dan tawadhu ini merupakan sifat para nabi-nabi, ya. Dan kita sudah sangat jelas ya dengan banyak sekali dalil-dalil yang berhubungan dengan masalah ini yang menyebutkan tentang masalah tawadhu. Nanti kita paparkan lebih panjang lebar ya. Yang menarik sebuah hadis yang menarik yang saya ingin sampaikan, hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis sahihah. Sabda Nabi SAW, ma min adami illa fi ra'sihi hikmatun atau hakamatun, tepatnya hakamatun biyadi malakin fa'idha tawada'a qila lil malaki irfa' hakamatak atau irfa' hakamatahu, irfa' hakamatahu wa idha takabbara qila lil malaki dha' hakamatahu. Terjemahnya, tidaklah seorang Bani Adam, anak Adam, kecuali ada di atas kepalanya hakam. Hakam itu seperti tali kekangan kuda. Ya. Di tangan seorang malaikat. Jika dia bertawadhu, merendah karena Allah SWT, karena dia punya ilmu, dia tidak mau sombong, maka Allah berfirman kepada malaikat tersebut, angkat hakamahnya. Jangan dikekang orang ini. Karena dia sudah tawadhu, tidak membutuhkan itu. Ya. Kemudian dikatakan kalau orang itu sombong, maka Allah SWT berfirman kepada malaikatnya, pakaikan hakamahnya, jepit orang ini, ya, supaya dia punya kontrol diri, dia tahu dirinya salah. Nah, seperti itu. Jadi kita harus paham benar tentang masalah bahayanya orang yang sombong ini. Dan disebutkan dalam banyak hadis tentang keutamaan tawadhu. Kalau Anda meninggalkan sifat sombong dan Anda merendah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini akan mendatangkan kemuliaan dunia dan kemuliaan akhirat. Sebagaimana hadis yang masyhur riwayat Muslim, kata Nabi SAW, ma naqasat sadaqatun min malin wa ma zadallahu 'abdan bi afwin illa 'izza wa ma tawada ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Terjemahannya, sedekah tidaklah mengurangi harta seseorang. Jadi kalau teman-teman bersedekah memberikan orang lain, maka tidak akan berkurang harta kita karena itu, bahkan akan bertambah saja. Dalam riwayat dan balizdat, tapi akan bertambah. Lanjutan hadisnya, dan tidaklah Allah menambah kepada seorang hamba sifat pemaafnya, melainkan akan semakin memuliakan dirinya. Kapan orang suka memaafkan, orang salah, ya doa kita maafin. Yang penting orang itu serius dalam memperbaiki kesalahannya, kita maafkan. Kecuali akan menambah kemuliaan dirinya, misalnya di sisi Allah SWT, dan Allah juga akan buat dia mulia di mata manusia. Karena kalau maafkan kesalahan orang yang dimaafkan itu akan merasa, wih, orang ini baik benar ya, gitu lah.
saya udah salah tapi dia mau dia mau memberikan saya kesempatan untuk memperbaiki, maka itu akan menambah kemuliaan buat dia. Orang akan lebih memuliakan dia lagi. Dan juga tidaklah seseorang memiliki sifat tawadhu atau rendah hati karena Allah, melainkan Allah akan meninggikannya. Jadi ingat ya, ada bahasan garis bawahi karena Allah, bukan karena manusia. Bukan dia merendah karena dia seorang pegawai saja, ya, sehingga dia merendah pada atasannya untuk menjilat supaya dia disukai misalnya. Jadi walaupun atasannya berbuat salah, dia tetap dukung. Ini nggak benar. Tapi dia karena Allah. Artinya, kalau itu sesuatu karena Allah, ya, maka akan tepat sasaran. Dia akan betul-betul merendah karena Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak akan sombong kepada siapapun, lebih tua atau lebih muda, ya, atau lebih tinggi atau lebih rendah derajatnya atau jenjang sosialnya, kecuali karena Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang tawadhu ini, teman-teman sekalian, dia akan selalu merindukan akhirat. Dan dia tidak ingin dunia. Dunia jadi kecil buat dia. Oleh karena itu dia ingin bertawadhu, dia ingin merendah karena tidak butuh untuk sombong. Toh di dunia tidak ada sesuatu yang kekal yang dimiliki. Kalau Anda sekarang punya baju yang bagus, dompet, sepatu, apalah topi, jam tangan, handphone, perangkat-perangkat kita dalam keseharian, begitu juga dengan mobil atau motor misalnya yang bagus, rumah, apalah ya semuanya bagus-bagus, ini semua tidak ada yang kekal. Kalaupun untuk kita pemiliknya, kita orang tahu ini punyanya si fulan, maka itu hanya sementara saja. Pada saat Anda meninggal, orang hanya mengenang, oh ini punyanya si fulan dulu, ini sepatu dia, ini baju dia. Itu cuma hitungan hari, setelah itu selesai. Orang tidak akan mengenang lagi, ya. Rumah pun yang tadinya sertifikat atas nama dia akan berubah, ya, menjadi milik orang lain. Ahli waris akan jual dan akhirnya dibagilah, ya, seperti itu. Berapa banyak rumah sekarang yang kita tinggalin, misalnya dulunya rumah orang lain, ya, dia meninggal, selesai, sertifikat dulu atas nama dia, ya. Beruntunglah dia kalau dia tawadhu, merendah pada saat itu, ya. Kalau akhirnya bukan jadi milik dia, kepemilikan abadi itu ada di akhirat nanti sana. Dan juga kita tahu dalam hadis Muslim tadi sudah saya bacakan, teman-teman sekalian, orang kalau merendah itu justru akan membuat dia tidak akan zalim pada orang lain, ya. Dia akan selalu memberikan hak orang lain. Itu bentuk tawadhu. Sebagaimana sabda Nabi SAW, wa inna Allah auha ilayya an tawadhu hatta la yafkhara ahadun ala ahadin wa la yabghi ahadun ala ahad. Allah mewahyukan kepadaku secara khusus agar, ya, memiliki sifat tawadhu dan mengajarkannya kepada orang lain. Okay. Karena memang dan melarang untuk sombong, berbangga diri dan melampaui batas orang lain. Karena itu akan merusak hubungan dengan Allah, merusak hubungan dengan makhluk, ya. Nabi SAW punya banyak contoh dalam tawadhu ini. Di antaranya beliau tegur sapa dengan semua orang, ya. Beliau menyapa mereka, beliau menanyakan kabar-kabar mereka, mau anak kecil, mau orang dewasa, mau laki-laki, mau perempuan. Semuanya Nabi SAW tegur sapa dalam hadis yang sahih riwayat Ibnu Hibban. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Shu'aib Al-Arnaut, ya. Anna Nabi SAW, kata Anas radhiyallahu anhu, Nabi SAW kana yazuru al-ansara wa yusallimu ala sibyanihi wa yamsahu ru'usahum. Bahwasanya Nabi SAW seringkali mendatangi orang-orang Ansar, penduduk asli Madinah. Ya, beliau bukan cuma tinggal di rumahnya, tapi beliau mendatangi mereka. Kemudian selain mendatangi mereka, beliau mengucapkan salam kepada anak-anak mereka dan juga mengusap kepala-kepalanya. Kalau Anda mau lihat orang itu tawadhu, Anda akan temukan dia sama anak kecil pun selalu tegur sapa, nanyain kabar, bercanda sama mereka, memberikan sedikit hadiah pada mereka. Ini bagian daripada tawadhu yang luar biasa. Ada sebagian orang Allah berikan jabatan, sudah nggak mau lihat, jangankan anak-anak kecil, orang dewasa saja dia nggak akan tegur sapa, gitu kan? Susah sekali untuk diajak ngobrol, susah sekali untuk ditemuin dan segala macam. Maka ini harus berhati-hati tentunya, ya. Kemudian juga kita bisa lihat bagaimana perkataan-perkataan para ulama yang lain seperti Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan, dinukil oleh Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman di jilid 6 halaman 304, ya. Imam Syafi'i mengatakan, arfa'un nasi qadra man la yara qadrah wa akbarun nasi fadla man la yara fadlah. Artinya,
Orang yang paling tinggi kedudukannya adalah orang yang tidak pernah menampakkan kedudukannya. Justru dia tidak sengaja tunjukin, oh saya jabatanku ini loh harta saya, ini loh begini dan begitu, seperti sebagai orang sengaja pamer-pamer di media, kan gitu. Udah nggak perlu, Anda nikmatin selesai. Jangan sampai masuk ke bab sombong ya. Karena kata Nabi SAW, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada seperti biji sawi dari kesombongan. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, orang yang paling tinggi kedudukannya adalah orang yang tidak pernah menampakkan kedudukannya. Dan justru orang yang paling mulia adalah orang yang tidak pernah menampakkan kemuliaannya. Nah, ini nasihat yang luar biasa nih. Sifat yang luar biasa atau ciri yang luar biasa dari seorang yang tawadhu, merendah ya. Begitu juga perkataan Bishr ibn Harith rahimahullah. Beliau mengatakan, "Ma ra'aitu ahsana min ghina jalisin baina yadi faqir." Aku tidak pernah melihat orang kaya yang duduk di tengah-tengah orang fakir yang bisa melakukan demikian. Ya, terjemahannya, aku tidak pernah melihat satu pemandangan yang paling indah dibandingkan orang kaya yang duduk bersama dengan orang fakir dalam majelisnya. Jadi dengan dia kaya raya, tapi dia juga mau menegur sapa orang lain, dia juga mau duduk bersama orang-orang miskin. Dalam sebuah riwayat yang sahih juga disebutkan, ada sebagian orang-orang miskin di kota Madinah pernah melihat Hasan radhiyallahu anhu, cucu Nabi SAW lewat. Lalu mereka mengatakan, wahai cucu Rasulullah, makanlah bersama kami. Maka Hasan mengatakan, baiklah. Langsung Hasan duduk dan makan bersama mereka. Ini satu hal yang luar biasa. Menunjukkan ketawadhuan beliau radhiyallahu anhu, tidak sengaja, saya cucu Rasulullah loh, saya mau makan di tempat ya terserah saya. Nah, contoh misalnya. Abdullah bin Mubarak rahimahullah, seorang ulama tabi'in, juga membahasakan nasihat yang sangat baik. Beliau mengatakan begini, Ra'sut tawadhu'i an tad'a nafsaka 'inda man huwa dunaka fi ni'matillahi hatta ta'limahu atau tu'allimahu anna laysa laka bidunyaka alaihi fadl. Dikeluarkan oleh Baihaqi dalam Syu'abul Iman jilid 6 halaman 298. Terjemahannya, Abdullah bin Mubarak mengatakan, puncak dari tawadhu adalah engkau meletakkan dirimu di bawah orang yang lebih rendah darimu dalam nikmat. Misalnya ada orang yang lebih pendek secara fisik, lebih kurang secara paras wajah, misalnya lebih kurang secara ekonomi dan pendidikan, tapi engkau coba memposisikan diri, mencari satu kelebihan dia dan menganggap dirimu lebih rendah dari dia. Sampai-sampai engkau memberitahukannya bahwa engkau tidaklah semulia dia. Sampai engkau membahasakan bahwasanya kamu lebih baik kok dari saya. Atau engkau selalu memuji kelebihan dia, yang itu bukan dalam hal ibadah ya. Karena kalau dalam hal ibadah tidak boleh kita memuji orang lain di hadapan dia. Tapi kita membahasakan apa kira-kira yang lebih dari dia kita puji. Ya, supaya dia berbesar diri, besar semangatnya, bukan sombong ya. Sehingga dia mau menjalani hidup ini dengan percaya diri. Nah, ini satu poin yang sangat baik yang disampaikan oleh beliau rahimahullah. Juga Sufyan bin Uyainah rahimahullah menyampaikan satu statement yang menarik. Beliau mengatakan, man kanat ma'siyatuhu fi syahwatin farajallahu farajallahu at-taubah. Siapa yang dalam keadaan maksiat kepada Allah karena syahwatnya, maka taubat bisa membersihkannya. Fa inna Adam alaihissalam asa mustahiyan fastaghfara faghfara lah. Sungguhnya Nabi Adam alaihissalam berbuat dosa karena syahwat, tapi dia memohon ampun, merendah kepada Allah, maka Allah maafkan dia. Fa idza kanat ma'siyatu min kibr fakhisha atau fakhish fa alaihi la'nah. Dan siapa yang dosanya justru karena kesombongan, maka justru dia kena laknat. Fa inna iblisa asa mustakbiran falu'in. Karena iblis telah berbuat maksiat karena sombong, maka dia pun dilaknat. Simpulannya dari apa yang disampaikan oleh Sufyan bin Uyainah rahimahullah ini adalah seorang ulama yang masyhur di masanya. Dia mengatakan bahwasanya orang kalau tawadhu justru seperti Nabi Adam alaihissalam. Dia merendah kepada Allah dengan mengakui kesalahannya dan dia coba mencari jalan keluar supaya Tuhannya ridho kepadanya. Maka dengan ini Allah subhanahu wa ta'ala muliakan dia. Tapi beda dengan iblis yang justru sombong. Diajak sujud tidak mau. Kemudian ditanya, kenapa kau nggak mau sujud? Bukannya dia bilang, maafin saya Allah, memang saya mungkin begini dan begitu. Lalu dia sujud, enggak. Tapi dia mengatakan, saya lebih baik daripada Adam ini.
engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dari tanah. Gitu. Maka dengan itu Allah sudah tahu dia sombong, diusirlah. Bahkan sebagian ulama mengatakan dosa yang pertama dimaksiati Allah adalah kesombongan. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu berkata, "Wajadna al-karama fit taqwa." Allahu akbar. Kami menemukan kemuliaan jiwa itu justru ada di ketakwaan, selalu patuh kepada Allah. Allah perintahkan dikerjakan, yang Allah larang dijauhi semaksimal mungkin. Wal ghina fil yaqin, ya. Dan merasa cukup itu ada pada keyakinan kalau Allah sudah membagi rezeki dengan baik dan adil. Dan yang terakhir wasyarafu fit tawadhu, dan kemuliaan jiwa, kedudukan seseorang justru dapat ini dari tawadhu'nya, ya. Pernahkah Anda lihat ada orang-orang yang kaya tapi dia Assalamualaikum, apa kabar? Baik, dia tetap tegur sapa, dia tetap berbaur dengan masyarakat. Bahkan sebagaimana Imam Syafi'i tadi mengatakan, dia tidak tunjukkan kedudukan dia. Tapi pada saat dibutuhkan dia akan hadir tentunya. Urwa bin Ward berkata rahimahullah, "At-tawadu ahadul masa'id syaraf. Wa kullu ni'matin mahsudun 'alaiha illa tawadu." Kata beliau, tawadu adalah salah satu jalan menuju kemuliaan. Dan setiap nikmat pasti akan ada yang merasa iri kecuali tawadu. Tawadu kan nikmat, ya. Kalau orang bisa merendah karena Allah SWT itu nikmat. Tapi tidak ada orang yang iri dengan tawadu. Nikmat yang lain bisa. Makanan, minuman, pakaian, kedudukan. Orang bisa cemburu. Nikmat apapun. Kesehatan, kelebihan paras wajah, fisik, warna kulit, rambut, dan segala orang bisa iri. Tapi tawadhu, nikmat ini tidak ada yang bisa, ya, cemburu pada dia. Tidak merasa iri. Karena memang itu membuat orang lain malah merasa, orang itu aja kaya, orang itu aja pintar, orang itu aja gerampan, cantik, ya sempurna tapi tidak sombong. Nah gitu. Orang lain, ulama lain bernama Yahya bin Ma'in rahimahullah berkata, "Ma ra'aitu mithla Ahmad bin Hanbal." Yahya bin Ma'in sahabat dekatnya Imam Ahmad. Imam Ahmad bin Hanbal ini salah satu dari 4 imam mazhab. Yahya bin Ma'in mengatakan, saya tidak pernah lihat orang ada sebagus dan semulia Ahmad bin Hanbal. Sabbahnahu 50 sanah, ya, atau sahabnahu, maaf. Kami menemani dia selama 50 tahun. Maftakhra alaina bi syai'in mimma kana alaihi minas salahi wal khair. Tapi belum pernah dalam 50 tahun itu pun sama sekali tidak pernah dia menyombongkan diri terhadap kebaikan yang ia miliki. Tidak pernah dia merasa lebih pintar, tidak pernah dia merasa lebih tampan, tidak pernah dia merasa lebih soleh. Ya. 50 tahun. Kemudian Ziyad An-Namri berkata, "Az-zahid bi ghairi tawadhu kasyajarati allati la tuthmir." Ini perkataan juga bagus, ya. Ziyad An-Numairi rahimahullah berkata, orang yang zuhud adalah orang yang tidak memiliki sifat tawadhu. Maaf, orang yang zuhud, maksudnya mau menuju akhirat dan mendahulukan akhirat dari dunia, yang tidak memiliki atau tidak diikuti dengan tawadhu, maka seperti pohon yang tidak berbuah. Maka seperti pohon yang tidak berbuah. Oleh karena itu teman-teman sekalian, kita sangat dianjurkan untuk selalu bertawadhu, ya, merendah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kedepannya kita akan lanjutkan bab 120, nanti bab diharamkannya memakai sutra bagi laki-laki, duduk dan bersandar mereka pada sutra, serta bolehnya memakai sutra itu bagi wanita. Ini nanti ada bahasan sendiri, karena kita memang bahas bab pakaian, ya. Kitab pakaian ini. Maka kita masih dalam kitab pakaian, cuma tadi kita panjang lebar bahas tawadhu itu karena memang bahasan tentang orang pakai baju karena sombong, ya. Bagaimana dia kalau menggunakan yang berkualitas dari seni yang bagus tidak diikuti dengan sombong, tapi dia malah tawadhu. Semoga Allah SWT menjadikan kita yang selalu hamba-hambanya selalu tawadhu, dengan cara juga diikuti menikmati nikmat-nikmat Allah tentunya, dan tidak diikuti dengan sifat sombong. Allahu a'lam. Kalau benar dari Allah, kalau ada salah dari saya, mohon dimaafkan. Saya mengajak teman-teman untuk mendukung channel dakwah kami ini dengan tata cara yang sudah dipandu di setiap medsos Anda. Di YouTube dengan subscribe, like, dan juga loncengnya. Mungkin di TikTok, di Instagram, di Facebook Anda dengan cara yang sudah dipandukan, misalnya dengan follow, dengan share. Dan selalu berikan komen-komen positif teman-teman sekalian, baik channel kami atau channel yang lainnya, supaya kita bersama-sama meraih pahala dan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga saya mengajak teman-teman yang mau menjadi donatur tetap, kami punya Yayasan Khalid Bastanama, dan brandnya adalah Yayasan Sedekah Kreatif. Anda bisa datangi medsos Sedekah Kreatif, Anda bisa melihat program-program kami sana, dan Anda bisa
partisipasi demi untuk menjadi atau memiliki tabungan Anda di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Dan bagi yang berminat untuk haji dan umrah, Anda bisa bergabung dengan travel yang Allah amanahkan di pundak kami, Uhud Tour, dan insya Allah Anda akan kami pandu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dan insya Allah kami akan selalu coba memberikan pelayanan terbaik buat semua jemaah. Dan uang jemaah memang kita fokuskan kepada kebutuhan jemaah, kita berikan fasilitas yang sama insya Allah. Walaupun memang ada margin di situ untuk keperluan operasional dan juga keuntungan perusahaan, tapi insya Allah fokusan kami adalah bagaimana pelayanan terbaik yang kita berikan dari sisi fasilitas dan juga panduan ibadahnya. Semoga bermanfaat teman-teman sekalian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.